Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Saya doain nih, semoga kalian dalam keadaan bahagia selalu. Tapi sepertinya teman-teman saya bukan hanya ada di rumah aja, di kantor, di jalan, pokoknya dimanapun kalian berada, tak doain berbahagia selalu. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang Gunung Kemukus. Karena memang banyak yang bertanya itu di dalam DM saya untuk saya memberikan pendapat dari versi saya ya tentang Gunung Kemukus. Kalau kita mendengar tentang Gunung Kemukus, yang ada itu langsung sebuah pikiran mengerikan, sebuah pikiran menggelikan, sebuah pikiran yang menyeramkan. Tapi kalian tidak salah bila di antara kalian ada yang berpikir seperti itu, ya. Namun kenyataannya teman-teman, saya sebenarnya itu miris ya karena sejauh ini berjalan yang namanya fitnah itu tidak pernah berhenti. Ya. Itu kembali juga menjadi cobaan ujian untuk orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Ya. Jadi kalau kita bicara Gunung Kemukus itu berada di Jawa Tengah Sragen. Ya. Dan memang tempatnya itu sejuk, dingin. Tempatnya memang di sebuah bukit lah ya. Teman-teman, kalau kita mendengar kata Gunung Kemukus, kita mendengar seorang yang bernama Pangeran Samudro. Ya, Pangeran Samudro itu adalah termasuk keluarga Majapahit, anak dari Brawijaya kelima. Beliau mempunyai ibu bernama Ontrowulan, ya Raden Ayu Ontrowulan, ya. Dan memang itu adalah bukan ibu kandungnya. Nah, namun untuk teman-teman ketahui, Pangeran Samudro sendiri itu adalah murid dari Sunan Kalijaga. Kita semua tahu siapakah sosok Sunan Kalijaga, adalah beliau Wali Songo. Dan kita juga tahu bagaimana beliau terhadap murid-muridnya. Nah, ternyata Pangeran Samudro yang dimakamkan di Gunung Kemukus itu adalah murid dari Sunan Kalijaga, Kalijogo, kalau sebutan dalam bahasa Jawa. Ya. Nah, beliau itu ditugaskan oleh Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro nih ditugaskan untuk ke daerah Gunung Lawu, yang dimana satu ditugaskan adalah untuk penyebaran agama Islam dan untuk menata kembali keislaman Pangeran Samudro, karena dalam perjalanannya Pangeran Samudro akan bertemu orang-orang hebat dalam berdakwah atau para kiai yang menurut Sunan Kalijaga itu adalah tokoh-tokoh di daerah setempat yang Pangeran Samudro harus silaturahmi kepada beliau dan mengambil ilmu agama Islamnya. Ya, itu satu adalah tugas dari yang Sunan Kalijaga. Dan kedua, tugasnya adalah untuk mengumpulkan antara keluarga Majapahit yang berada di sekitar Gunung Lawu. Ya, jadi memang masih banyak nih keturunan Majapahit di Gunung Lawu. Jadi untuk silaturahmi Pangeran Samudro ditugaskan sampai Pangeran Samudro bertemu dengan eyang di lereng Gunung Lawu itu bernama Eyang Geger. Nah, itu memang sebagian tugas dari Eyang Sunan Kalijaga ya untuk menjaga itu semua. Nah, dalam perjalanan itu ternyata bukan berhenti di sana. Pangeran Samudro tetap berjalan sampai akhirnya dia di suatu lokasi dia bertemu juga dengan tokoh agama yang berada di sana, seperti tujuannya penyebaran agama Islam dan
mengambil ilmu-ilmu pelajaran di dalam perjalanannya berupa seperti kesabaran, keteguhan, kematangan, bahwa memang yang spiritual, bahwa yang namanya iman itu butuh pendewasaan, ya. Jadi yang namanya dewasa itu menurut saya bukan masalah kepribadian saja, tetapi juga keimanan kita, kedewasaan keimanan kita. Jadi ketika kita beriman, kita dewasa dalam beriman gitu loh. Nah, seperti apa contohnya? Ya kita tidak mudah menghujat orang-orang di luar kita, kita tidak mudah merasa paling benar atau kita merasa paling suci sehingga memudahkan untuk mengkafir-kafirkan orang-orang di luar sana. Itu adalah butuh pendewasaan dalam keimanan. Itu menurut saya. Karena saya memang memakai itu juga anjuran dari almarhum guru saya. Nah, ketika kembali lagi ke Pangeran Samudro, ya Pangeran Samudro itu dia meniti jalan demi jalan, wilayah demi wilayah, sehingga beliau jatuh sakit. Ya, nah ketika beliau jatuh sakit, dengarlah dapat kabar sampai ke kuping ibunya, ya Raden Ayu Ontrowulan. Beliau itu memang sangat menyayangi Pangeran Samudro, ya, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, ya, dengan merasa bahwa dia adalah ibunya. Akhirnya beliau itu saat itu posisi di Demak dan beliau merasa terpanggil karena itu merasa anaknya. Akhirnya beliau menuju ke tempat Pangeran Samudro. Dan benar saja Pangeran Samudro ternyata penyakit yang didera itu terus melemahkan dirinya sehingga akhirnya beliau wafat, ya. Dan Raden Ayu Ontrowulan juga akhirnya menyusul, dia begitu menangis dengan rasa sedih, ya. Sampai akhirnya beliau juga wafat, dimakamkan di sana. Nah, hal-hal itulah akhirnya perkembangan zaman, imajinasi spiritual yang dijadikan, yang dirangkum, yang dikemas untuk hal-hal yang tidak baik untuk orang-orang tertentu, yang tujuan-tujuan tertentu, yang akhirnya menyebarkan fitnah yang begitu berkepanjangan sampai saat ini, dan kalian akan menanggung itu semua. Itu dibilang bahwa ada hubungan terlarang, karena itu daerah Kemukus dijadikan untuk pesugihan kekayaan, bahwa ucapan dari Pangeran Samudro itu dibungkus menjadi kepentingan imajinasi spiritual beberapa golongan manusia. Itu yang sangat menyayat hati gitu. Nah, kalau kalian tahu kenapa kok dibilang Gunung Kemukus? Kalau kalian ingat tahu Kemukus, kalian ingat ibu kalian pada zaman dahulu, Kemukus itu kan kayak tutup nasi yang segitiga, ya. Nah, gunung Kemukus itu bentuknya seperti itu, diselimuti oleh halimun gitu ya. Jadi seperti uap nasi yang keluar. Itulah dinamakan sejarah kenapa dibilang Gunung Kemukus, ya. Nah, kalau andai saja nih imajinasi spiritual ini tidak dijadikan sebuah objek oleh beberapa golongan manusia, ya. Kalau kita mau tahu hakikatnya, Kemukus itu kan adalah anggapan mereka itu adalah kayak kemukus nasi, masak nasi. Masak nasi itu kan perlu matang, ya, ditanak, ya, lalu ditanak, dimasak, ditunggu sampai ada hasilnya. Maksudnya adalah apalah? Pesan dalam Pangeran Samudro adalah bahwa yang namanya kita ingin mencapai sesuatu, kita harus tekun, kita harus sabar, ya. Semua ada proses, dibutuhkan kesabaran, bukan sesuatu yang instan gitu. Itu adalah filosofinya.
Tetapi ternyata karena imajinasi spiritual itu dikembangkan, dibungkus untuk golongan-golongan tertentu, justru disorot bahwa hubungan cinta terlarang antara ibu dengan seorang anak. Ya, nah itu sangat menyayat hati. Sekarang coba teman-teman bayangkan, beliau adalah anak dari Eyang Sunan Kalijaga. Ya, dengan menjadi muridnya, ditata bagaimana agamanya, bagaimana dia melewati setiap fase-fase cobaan dengan baik. Logika kita, apa mungkin dari murid dari Eyang Sunan Kalijaga seperti itu? Gitu loh. Jadi ketulusan cinta kasih antara ibu dan anak ini dikembangkan dengan spiritual imajinasi bahwa ini adalah cinta asmara. Teman-teman harus membedakan antara cinta asmara dan cinta ketulusan. Ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat berbeda. Gitu. Nah, bukan seperti cerita bahwa ketika mereka ingin melakukan sebuah persetubuhan lalu tertangkap. Tidak seperti itu. Saya mau bercerita seperti ini karena saya bangkit dari rasa ingin menghentikan semua fitnah ini. Ya. Dan memang yang terjadi adalah sekarang ini banyak tempat esek-esek yang berada di sana. Dan untuk mencapai kekayaan dan dilakukannya setiap Jumat Pon. Koreksi kalau saya salah. Ya, karena saya tidak fokus dengan kapan dilakukannya ritual itu. Karena menurut saya itu adalah pembohongan yang dirangkum, dikemas secara besar-besaran. Dan bila kalian mengikuti itu, yang kalian dapatkan adalah kalian akan masuk ke dalam lingkungan kegoiban yang lebih jauh, lebih dalam, dan lebih gila, dan lebih jauh keluar dari jalan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya pastikan tidak ada hasil yang kalian dapatkan, hanya penyakit kelamin. Itu tolong difikirkan. Ya, jadi kenapa saya berani bilang kayak gitu? Ya, kalian sudah dewasa yang mendengar saya bicara, bertemu di tempat lokasi dan langsung melakukan sebuah hubungan tanpa saling mengenal. Apa bedanya kalian dengan hewan? Seperti itu. Jadi tidak mengenal adab, tidak mengenal agama lagi, tidak mengenal hubungan yang bila mana kalian sudah menikah hubungan yang sakral, itu sudah tidak ada hal seperti itu karena ambisi kekayaan kalian mau di imajinasi spiritual kalian bahwa mencapai kekayaan itu seperti Pangeran Samudro dan Raden Ayu Ontrowulan, dan itu menurut saya itu adalah hal yang sangat salah. Contohnya ada satu pasien saya, ya. Kenapa saya juga mau cerita seperti ini? Karena beberapa hari yang lalu ada pasien saya korban dari kemukus. Dia datang, dia ingin menghilangkan semua hal-hal energi negatif ini. Ya, dia ingin diruat oleh saya karena yang dia dapatkan kehancuran hidup yang lebih dalam, kemiskinan yang lebih dalam, hutang di mana-mana, dan penyakit yang dia dapatin, ya, tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Jadi dia tujuannya adalah berani nekat melakukan ini. Saya tanya kepada pasien saya, kenapa kamu mau melakukan ini? Karena dia begitu percaya dengan kemasan cerita. Kemasan cerita bahwa ada ucapan dari Pangeran Samudro. Nah, itu dibungkus, digoreng lagi, dikemas lagi. Kalian berpikir, kalian boleh merasa depresi ataupun tertekan, tersudut, atau apapun itu, whatever. Tetapi kembali kepada keimanan atau kepada logika kalian. Ini Pangeran Samudro ini adalah gurunya wali Allah, Eyang Sunan Kalijaga. Bila dia seperti ini,
Sebelum dia melakukan, beliau akan menegur duluan. Itu logika. Yang namanya guru pribadi, ya masa murid kayak gitu nggak ditegur. Logika. Ya, jadi saya menyayat nih hati saya. Nah, saya bicara itu kepada murid saya. Murid saya kepada pasien saya. Dia menghubungi asisten saya, ya. Dia berkeluh kesah, ingin diruat oleh saya karena dia tenggelam dalam spirit, dalam kegoiban yang lebih dalam dan lebih busuk, lebih jauh. Keluar dari itu, dia ngerasa kok dia nggak kaya-kaya. Malah yang dia dapetin pertama adalah dia terkena penyakit kelamin. Bayangkan. Ya, akhirnya dia berobat secara medis, ya. Dan kedua, habis dong buat berobat medis uangnya. Sampai dia ngutang-ngutang ke sana kemari, ya. Lalu dia tenggelam lagi ke dalam kegoiban karena dia masih di lingkungan situ. Wah, mungkin kurang ini harus 7 kali balik atau seperti itu. Ya makinlah menyeramkan mendengarnya gitu ya, nggak kenal apa ketemu blek langsung terjadi seperti itu. Menyayat, pertanyaan saya cuma satu, bila itu untuk menarik kekayaan, dari mana keberkahannya gitu, dari mana ngundang uangnya itu dari sisi mana? Coba kasih tahu sama saya ini. Kalau seandainya saya ini memang bodoh ya, dari mana sisi pintu mana uang itu akan datang? Sedangkan yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang menjauhi segala berkat. Nah, akhirnya dia coba cari dukun lagi nih pasien saya. Cari dukun lagi. Masih di lingkungan itu. Wah, makin bergelumuk lagi. Disuruh lah bahwa laki-lakinya harus lebih dari satu. Tadi saya bilang kegoiban yang lebih dalam ketemu malah kehancuran. Jadi yang ada terjadi adalah dia bilang saya seperti dunia prostitusi. Masih mending teh. Di dunia itu saya di dunia prostitusi dibayar, saya enggak. Justru saya mengeluarkan uang. Jadi itu hanya ditujukan untuk beberapa kelompok tertentu, dikemas dengan cerita yang imajinasi spiritual yang dikembangkan itu, diluaskan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi beberapa golongan. Akhirnya ketemu saya, dia minta diruat oleh saya. Saya ruat. Ketika saya ruat itu, pas saat bertemu itu saya ngelihat bahwa maaf saya udah izin untuk berbagi cerita ini kepada teman-teman semua, bahwa saat saya bertemu dia itu wajahnya dengan kesedihan, kehancuran, tidak ada aura di dalam dirinya, benar-benar sudah dikuasain oleh hal hitam. Dan yang lebih mengerikannya lagi, pas saya bertemu dengan dia, itu saya melihat sosok di belakangnya itu seperti gundruwo. Sejenis ya, dengan penampilannya seperti itu. Jadi dia digandrungin kayak diglendotin oleh makhluk tersebut. Itulah yang akhirnya tadi saya bilang mengundang hawa nafsu yang sembarangan seperti itu. Ternyata yang menumpangi itu adalah gundruwo, semacam gundruwo yang memang notabene itu haus akan seks. Saya melihat itu di belakangnya pasien saya perempuan, tinggi besar. Pas saya bertemu itu ketika saya mau ngeruat, saya suruh wudhu dulu, sampai saya suruh wudhu sebelum bertemu sama saya. Karena saya nggak tahan nyium bau anyir. Kayak bau apa ya?
kayak bau pelabuhan di laut, di pelabuhan gitu, kayak pasar ikan gitu, baunya seperti itu. Ya mungkin nggak tahu hanya saya yang mencium itu ya, karena saya mencium ada makhluk itu di belakangnya, atau bagaimana saya tidak tahu gitu kan. Pas saya lihat itu, akhirnya saya minta kepada eh, asisten saya sebelum bertemu saya, benar-benar intens bertemu saya, karena kan saya baru ketemu kenalan begitu gitu kan. Terus saya langsung bung, baunya itu langsung menyengat. Akhirnya saya nggak cuman perkenalan, paling cuma 5 menit ya, 5 menit. Terus saya minta kepada asisten saya untuk dia wudhu dulu dan sholat taubat. Ya dia sendiri juga harus punya effort untuk membuang dan melawan yang di belakang dia, karena dia juga nggak tahu kalau yang ngikutin tuh si makhluk ini gitu loh, yang numpang di saat mereka berhubungan esek-esek ini ya makhluk-makhluk ini. Jadi tubuh-tubuh kita tuh cuma dimanfaatin, peliharaan-peliharaannya orang-orang itulah gitu. Nah akhirnya ketika dia sudah melakukan itu, dia ngerasa ketika dia wudhu itu dia udah berat tuh, berat banget, kayak ngerasa tuh air wudhu yang dia sentuh itu kayak nyayat kulit dia. Apalagi disuruh sholat taubat. Ketika dia sholat itu gerakannya tuh kayak capek, lelah, berat. Kayak sholat taubat itu kan cuma 2 rakaat. Dia tuh ngerasa kayak teteh tuh nyuruh beribu-ribu rakaat. Itu cuma 2. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya itu kan saya suruh dampingin untuk benar-benar mastiin dia wudhu dan dia sholat taubat. Saya harus mastiin banget banget. Saya nggak mau dia bohong, karena saya nggak bisa dibohongin. Hidung saya tuh nggak bisa dibohongin, hati saya nggak bisa dibohongin. Ya, maha baik Allah. Saya mencium sesuatu yang bau sisi manusia yang tidak wajar gitu. Kayak tadi contoh, saya nyium bau bau apa, anyir ya. Kalau kayak Sunda bilang teh anyir tuh kayak apa ya? Bukan amis ya. Kalau amis kan bahasa Sunda artinya manis. Gitu kan ya, bau anyir kayak bau di pasar ikan kayak gitu. Itulah saya sering-sering begitu gitu loh. Terus saya ngeliat, ya alhamdulillah ya Allah memberikan rasa itu, kepekaan di hati saya, di hidung saya, di mata saya. Ya alhamdulillah seperti itu kan. Nah lalu barulah saya melakukan ruat gitu kan, tapi kita zikir bersama dulu semualah, kita intinya kita bersihin itu semua, baru saya mandiin dia di laut, cemplungin. Nah ketika saya ingin melakukan itu kepada dia, memang baunya itu kan udah agak berkurang ya, tapi saya masih ngerasa dia ini kan penipu nih, yang belakangnya ini kan penipu ya, bukan si mbaknya ini ya, yang di belakangnya ini kan penipu ya, bisa kamuflase itu kan. Nah, memang bau 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 pasar ikannya tuh udah hilang, udah bukan hilang ya, udah agak mereda. Tetapi hati dan mata saya masih sinkron nih, dia masih menyelimuti, masih ada. Tapi dia mencoba untuk kamuflase seperti itu. Ngumpet dari pandangan mata saya dan ngumpet dari gerakan hati saya. Bener aja ternyata teman-teman, ketika saya udah mau mulai melakukan ruat, saya mandiin dia, saya bawa dia, ketika saya mulai lakukan itu, dia berontak seberontak berontaknya, badan dia nggak bisa bergerak untuk melangkah, kayak apa ya, kayak dipantek gitu ya. Dan ketika saya tarik ini, itu beratnya minta ampun. Saya cuma ngebatin, nggak usah ngumpet, saya tahu Anda masih ada. Saya bilang gitu, nggak usah ngumpet. Dipikir memang bisa terhindar dari pandangan saya, terhindar dari firasat saya. Dipikir begitu, gitu loh. Dan saya bilang, jangan berpikir kalau kamu bisa lepas dari pandangan mata saya dan firasat saya. Saya tahu kamu masih ada. Saya bilang gitu, bener aja. Pas saya gandeng dia, mau kita ruat, itu badannya udah kayak bawa kontainer, berat banget.
Sampai ya kalau saya kan perempuan ya, sampai saya minta tolong orang di sekitar situ, termasuk teman dia juga laki-laki. Saya nggak tahu teman, nggak tahu saudara, badannya tinggi gede, ada 2 orang bawa itu nggak kuat. Akhirnya mau nggak mau kita lakukan di situ sampai kita pengusiran itu, dia akhirnya pas kita lakukan pengusiran di situ dia muntah. Muntahnya itu kayak warna apa ya, merah tapi ke hitam-hitaman coklat gitu loh, kayak ayam, kayak darah ayam cemani, tau gak? Yang pernah kalian nonton-nonton itu kayak begitu, jijik ya. Maaf ya, saya juga jijik kalau ingat itu. Nah, itu keluar dari muntahnya dia tapi ngegumpal. Terus ada kayak serabut, apa sih, rambut. Saya bilang kayak hairball, kayak kucing. Dapat kayak gitu kan. Kucing ketahuan ngejilatin bulunya. Dia, ya kan? Nah, itu keluar jadi kayak ada pas gumpalan darahnya itu tuh kayak ada itu apa, kayak serabut-serabut rambut gitu pas dikeluarkan. Pas itu terjadi tuh baunya tuh bau banget. Udah kayak udah dipasang ikan tapi ikannya ikan busuk. Bayang nggak? Udah akhirnya benar-benar ngajakin berantem berarti kan. Kalau begitu tadinya kita suruh baik-baik keluar. Ya kan? Saya minta keluar baik-baik. Eh, malah kamuflase, malah ngeremehin, ngerendahin, malah nantangin. Oh ya udah, berarti fase-fase ini sudah cukup ya. Baik-baik saya itu sudah cukup gitu kan. Baru yang terakhir ini ya mau nggak mau akhirnya dia harus merasa sakit yang teramat ya biar untuk menyelamatkan dia juga karena ini bahaya sekali makhluk ini. Udah dengan itu ya dia sakit, saya tahu dia sakit banget. Akhirnya keluar ya, atau makhluk jelek itu keluar gitu. Saya tahu dia udah nggak ada. Firasat saya juga mengatakan dia tidak ada, secara mata juga tidak ada, bau pun tidak ada. Akhirnya udah kita bersihin semua segala macem gitu ya. Udah enak deh, udah itu akhirnya saya suruh tol atau obat lagi. Dan bukan 2 rakaat. Ya, saya suruh dia sholat tobat 7 rakaat. Udah dia sholat tobat, dia ulang-ulang terus gitu kan. Terus saya suruh syahadat lagi, karena memang harus syahadat lagi. Kan dia tuh jatuhnya udah kayak musyrik, udah menduakan Tuhan. Allahu alam apakah Allah menerima atau tidak, tapi setidaknya sebagai manusia kita berusaha terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mau itu bagaimana jawaban Allah, kita pasrahkan, tapi kita ada effort untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah beres itu semua, saya bilang ya dia masih berobat untuk masalah penyakit kelaminnya itu. Akhirnya saya bilang terusin secara medis, Bismillah. Yang penting makhluk ini nih, memang makhluk ini juga yang membuat kamu ancur-ancuran gitu loh, mengundang segala kesialan. Jadi teman-teman tuh hati-hati loh. Kalau kita ini ketimpan makhluk-makhluk kayak gitu, yang bahaya itu adalah sial. Karena kita juga menyiapkan wadah di dalam tubuh kita. Jadi wadah itu bukan harus kita main dukun atau apa. Hal-hal dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ada sesuatu yang di mata Allah tidak menyukai dan kalian anggap itu adalah apa yang kalian lakukan benar dan justru kalian kembangkan akhirnya menjadi kezaliman, itu kalian menyiapkan rumah. Nah itu yang akhirnya mengundang awan energi negatif dan kesialan-kesialan yang hadir. Bukan keberuntungan gitu. Nah akhirnya udah saya beresin semua, pulang kita semua, terus saya tanya, saya bilang kabarin aja melalui asisten, karena kan memang semua itu by asisten ya gitu, karena kalau saya sendiri yang handle
handphone, saya nggak bakal sanggup. Karena apa? Mohon maaf teman-teman, itu yang namanya sehari saya menerima pasien itu sangat banyak. Kalau itu masuk ke handphone pribadi saya, jangan harap bisa saya baca, dan saya tidak akan sanggup karena itu saya butuh admin dan asisten-asisten saya. Tuh, karena kan saya juga punya kehidupan pribadi yang dimana juga harus berjalan antara pekerjaan dan urusan keluarga pribadi saya, seperti itu. Nah, akhirnya dia memberikan kabar kepada asisten saya bahwa dia lebih baik kehidupannya dan dia coba untuk wirausaha, ya uang yang tinggal sisa kejayaan tabungannya dia jadikan, dan sekarang dia hidup mandiri. Alhamdulillah. Itu adalah poinnya. Nah, saya bilang jangan pernah lagi tuh mendekati yang namanya begituan ya. Saya bilang gitu. Merugikan. Khususnya wanita. Sangat-sangat dirugikan. Gak rekomen. Oke, teman-teman. Semoga cerita saya ini bisa menjadi pembelajaran atau rem buat kalian di sana bila mana kalian ingin melakukan hal-hal crazy seperti ini. Ya, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang ucapan yang salah, saya mohon maaf. Bila kata-kata ini berguna, silakan disimpan di hati kalian semua. Bila tidak berguna, silakan dihembuskan keluar. Mudah saja, ya kan? Dukung selalu YouTube channel Feni Rama Official, ya. Jangan lupa di like, share, komen, terus subscribe, oke? Di-share sih yang banyak biar nyampe kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Maaf kalau saya suka telat untuk bikin video karena memang ada tugas negara. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Feni Rama Official selanjutnya. Sampurasun.